Halo, perkenalkan nama saya Feby Andea dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji coba getaran pada bandul matematis dengan variasi panjang tali 15 cm, 30 cm, dan 45 cm. Adapun tujuan melakukan uji coba ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui variabel-variabel pada bandul matematis. Yang kedua yaitu mencari suatu frekuensi dan periode. Yang ketiga yaitu mencari suatu percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G ataupun G kecil. Dan yang keempat yaitu mencari nilai rata-rata. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama alat penyangga. Di sini saya menggunakan tripod. Yang kedua yaitu 2 buah paku yang sudah disatukan. Bagi yang bertanya, mengapa kita tidak menggunakan satu paku saja? Jawabannya yaitu karena saat kita menggunakan satu paku saja, saat bandul ini diayunkan, maka bandul ini akan mengenai tepi-tepi alat penyangganya. Namun, jika kita menggunakan 2 paku, maka bandul ini akan bergerak bebas dan tidak mengenai alat penyangganya. Selain itu, kalian juga butuh benang jahit, busur derajat. Di sini saya sudah bolongkan sesuai dengan pakunya. Penggaris, beban. Di sini saya menggunakan selotip pipa. Kalian juga bisa menggunakan batu ataupun kayu. Gunting dan stopwatch. Kita akan merakit ini dan langsung saja kita mulai percobaan yang pertama. Setelah selesai merakit, maka kita akan melakukan percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama ini, kita menggunakan tali yang berukuran 15 cm, kemiringan 30 derajat, dan kita akan menggunakan 10 ayunan. Kita akan mulai percobaannya dari sekarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan memakan waktu 9,5 sekon. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Setelah mengganti talinya, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini, kita menggunakan tali dengan ukuran panjang 30 cm. Dan kemiringan yang kita gunakan sama seperti percobaan yang pertama, yaitu 30 derajat. Dan ayunan yang sama pula seperti percobaan yang pertama, yaitu 10 ayunan. Percobaan kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan memakan waktu 12 sekon. Setelah mengganti tali, kita akan melanjutkan ke percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga ini, kita menggunakan tali yang berukuran 45 cm. Kita akan menggunakan kemiringan yang sama seperti percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua, yaitu 30 derajat, dan ayunan yang sama pula, yaitu 10 ayunan. Kita akan mulai percobaan dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan memakan waktu 14,5 sekon. Setelah selesai percobaan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Pada percobaan yang pertama,
kita menggunakan tali yang berukuran 15 cm. Diketahui panjang tali sama dengan 15 cm, atau diubah ke meter menjadi 0,15 meter. Waktu yang diperlukan atau dilambangkan dengan T kecil sama dengan 9,5 sekon. Banyaknya ayunan atau dilambangkan dengan N sama dengan 10 ayunan. Dan Pi sama dengan 3,14. Sedangkan pada percobaan ini, kita akan mencari frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil, periode yang dilambangkan dengan T besar, dan percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, kita akan mencari nilai frekuensinya. Untuk mencari nilai frekuensi ini, kita perlu membagi banyaknya ayunan dengan waktu yang digunakan. Banyaknya ayunan ini dilambangkan dengan N kecil, dan waktu yang digunakan dilambangkan dengan T. Setelah itu, kita masukkan ke rumusnya. Banyaknya ayunan adalah 10 ayunan dibagi dengan waktu yang digunakan, yaitu 9,5 sekon. Hasilnya yaitu 1,05 Hz. Setelah itu, kita lanjutkan mencari nilai periodenya. Untuk mencari nilai periode, kita perlu membagi waktu yang digunakan yang dilambangkan dengan T kecil dibagi dengan banyaknya ayunan yang dilambangkan dengan N kecil. Setelah itu, kita masukkan nilai T kecil dan N kecilnya ke rumus. Menjadi T besar sama dengan 9,5 sekon dibagi 10 ayunan. Dan hasilnya yaitu 0,95 sekon. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai percepatan gravitasinya. Untuk mencari nilai percepatan gravitasi, di sini saya menggunakan rumus frekuensi, yaitu 1/2pi dikali akar G per L. Lalu rumus frekuensi itu disederhanakan seperti ini. 1/2pi saya pindahkan ke ruas kiri menjadi F atau frekuensi dikalikan dengan 2pi sama dengan akar G per L. Lalu kita kuadratkan kedua ruas menjadi F dikali 2pi kuadrat sama dengan G per L karena akar dikuadratkan menjadi hilang. Lalu saya pindahkan L-nya ke ruas kiri menjadi G sama dengan 2pi dikali frekuensi kuadrat dikali L. Setelah itu, kita masukkan nilai pi, frekuensi, dan panjang talinya ke rumus. Menjadi G sama dengan 2 dikali 3,14, yaitu pi, dikali frekuensi, yaitu 1,05 kuadrat, dikali 0,15 meter, yaitu panjang talinya. Setelah itu, kita kalikan 2 dikali 3,14 dikali 1,05 mendapatkan hasil 6,594 kuadrat dikali 0,15 meter. Lalu kita kuadratkan 6,594 dan mendapatkan hasil 43,48 dikali 0,15 meter per sekon kuadrat. Lalu kita kalikan dan hasil akhirnya yaitu 6,52 meter per sekon kuadrat. Jadi nilai percepatan gravitasinya yaitu 6,52 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan pada percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, diketahui panjang tali atau L sama dengan 30 cm. Diubah ke meter menjadi 0,30 meter. Waktu yang digunakan yaitu 12 sekon yang dilambangkan dengan T kecil. Banyaknya ayunan atau dilambangkan dengan N sama dengan 10 ayunan dan Pi sama dengan 3,14. Lalu yang ditanya sama seperti tadi, yaitu frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil, periode yang dilambangkan dengan T besar, dan percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G kecil. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya.
Pertama, kita akan mencari nilai frekuensi. Frekuensi sama dengan N kecil atau banyaknya ayunan dibagi dengan T kecil atau waktu yang diperlukan. Sama dengan 10 ayunan dibagi 12 sekon. Hasilnya yaitu 0,83 Hz. Lanjut, kita akan mencari nilai periodenya. Nilai periode sama dengan T kecil atau waktu yang diperlukan dibagi dengan N kecil atau banyaknya ayunan. Sama dengan 12 sekon dibagi 10 ayunan. Hasilnya yaitu 1,2 sekon. Lalu kita akan mencari nilai percepatan gravitasinya. Kita akan menggunakan rumus frekuensi, yaitu 1/2pi dikali akar G per L. Lalu kita sederhanakan, seperti pembahasan percobaan pertama tadi, hasilnya menjadi G sama dengan 2pi dikali frekuensi atau F kecil dikuadratkan dikali L atau panjang tali. Kita masukkan nilai pi, frekuensi, dan panjang tali ke rumus tersebut. Menjadi gravitasi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,83 lalu dikuadratkan dikali 0,30 meter. 3,14 ini merupakan pi, 0,83 ini merupakan nilai frekuensi, dan 0,30 meter ini merupakan nilai panjang tali. Setelah itu, kita dapat hasilnya, gravitasi sama dengan 5,2124 kuadrat. 5,2124 kuadrat ini merupakan hasil dari 2 dikali 3,14 dikali 0,83. Lalu 5,2124 ini kita kalikan dengan 0,30 meter. Sebelum dikalikan, kita harus mengkuadratkan 5,2124 terlebih dahulu. Dan hasilnya yaitu 27,16. Setelah itu dikali dengan 0,30 meter per sekon kuadrat. Dan hasil akhirnya yaitu 8,14 meter per sekon kuadrat. Jadi, besar percepatan gravitasi pada percobaan kedua ini yaitu 8,14 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan pada percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga ini, diketahui panjang tali atau L sama dengan 45 cm. Dijadikan ke meter menjadi 0,45 meter. Waktu yang digunakan atau T kecil sama dengan 14,5 sekon. Banyaknya ayunan atau N kecil sama dengan 10 ayunan dan pi sama dengan 3,14. Sedangkan yang ditanya yaitu sama seperti pada percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu frekuensi atau F kecil, periode yang dilambangkan dengan T besar, dan percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G kecil. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita akan mencari nilai frekuensinya. Untuk mencari nilai frekuensi, kita harus membagi N kecil atau banyaknya ayunan dibagi dengan T atau waktu yang diperlukan. Lalu masukkan nilainya ke rumus menjadi 10 ayunan dibagi 14,5 sekon. Hasilnya yaitu 0,68 Hz. Setelah itu, kita akan mencari nilai periodenya. Nilai periode ini kita dapatkan dengan membagi waktu atau T kecil dibagi dengan N kecil atau banyaknya ayunan. Kita masukkan nilainya menjadi 14,5 sekon per 10 ayunan. Hasilnya yaitu 1,45 sekon. Nah, sekarang kita akan mencari nilai percepatan gravitasinya. Untuk mencari nilai percepatan gravitasi, kita menggunakan rumus frekuensi, yaitu 1/2pi dikali akar G per L. Nah, rumus ini disederhanakan
Seperti di pembahasan percobaan pertama, lalu rumus itu akan menjadi G kecil atau gravitasi sama dengan 2pi dikali frekuensi atau F kecil dikuadratkan dikali L atau panjang tali. Lalu masukkan nilai pi 3,14 dan frekuensi 0,68 serta panjang tali 0,45 ke rumus. Sehingga menjadi G kecil atau gravitasi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,68 dikuadratkan dikali 0,45 meter. Lalu kali yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3,14 dikali 0,68 sehingga menjadi 4,2704 lalu dikuadratkan dan dikali dengan 0,45 meter. Setelah 4,2704 dikuadratkan, hasilnya menjadi 18,23. Lalu 18,23 ini dikali dengan 0,45 meter per sekon kuadrat. Hasil akhirnya yaitu 8,20 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan gravitasi pada percobaan ketiga ini yaitu 8,20 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-ratanya. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata nilai frekuensi. Untuk mencari nilai rata-rata, kita harus menambahkan nilai frekuensi pada percobaan pertama, ditambah nilai frekuensi pada percobaan kedua, ditambah nilai frekuensi pada percobaan ketiga, lalu dibagi 3. Nilai frekuensi pada percobaan pertama yaitu 1,05 Hz, ditambah nilai frekuensi pada percobaan kedua yaitu 0,83 Hz dan ditambah lagi nilai frekuensi pada percobaan ketiga yaitu 0,68 Hz dan dibagi 3. Hasil pertambahannya yaitu 2,56 Hz. Lalu kita bagi 3 dan mendapatkan hasil akhir 0,85 Hz. Jadi, rata-rata nilai frekuensi yaitu 0,85 Hz. Yang kedua, kita akan mencari rata-rata nilai periode. Untuk mencarinya, kita harus menambahkan nilai periode pada percobaan yang pertama, ditambah nilai periode pada percobaan yang kedua, dan nilai periode pada percobaan yang ketiga. Lalu kita bagi 3. Untuk nilai periode pada percobaan yang pertama yaitu 0,95 sekon. Nilai periode pada percobaan yang kedua yaitu 1,2 sekon. Dan nilai periode pada percobaan yang ketiga yaitu 1,45 sekon. Ketiganya kita tambahkan, lalu kita bagi 3. Hasil pertambahannya yaitu 3,6 sekon. Lalu kita bagi 3 dan hasilnya yaitu 1,2 sekon. Jadi, rata-rata nilai periode yaitu 1,2 sekon. Dan yang terakhir, kita akan mencari rata-rata nilai percepatan gravitasi. Untuk mencari nilai rata-rata, kita perlu menambahkan nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang pertama, ditambah nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang kedua, dan ditambah lagi dengan nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang ketiga, lalu dibagi 3. Nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang pertama yaitu 6,52 meter per sekon kuadrat, lalu ditambah dengan nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang kedua yaitu 8,14 meter per sekon kuadrat, dan ditambah lagi dengan nilai percepatan gravitasi pada percobaan yang ketiga, yaitu 8,20 meter per sekon kuadrat. Lalu ditambahkan dan dibagi 3. Hasil pertambahannya yaitu 22,86 meter per sekon kuadrat.
lalu kita bagi 3, dan hasilnya yaitu 7,62 meter per sekon kuadrat. Jadi, rata-rata nilai percepatan gravitasi yaitu 7,62 meter per sekon kuadrat. Sekian video uji coba saya beserta pembahasannya mengenai percepatan gravitasi. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.